Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke anak-anak, setelah kemarin kalian melaksanakan penilaian harian tema 3 subtema yang ketiga, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kembali. Kita akan belajar tema 3, subtema 4 pembelajaran yang pertama. Untuk materi ini nanti bisa kalian lihat di buku paket halaman 113 sampai dengan 121. Untuk materi esensial yang akan kita pelajari hari ini ada 3 muatan. Muatan yang pertama, untuk muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar mengetahui tugasku dalam kehidupan sosial. Kemudian untuk matematika, kita akan belajar tentang taksiran harga. Kemudian untuk muatan SPDP, kita akan belajar karya hiasan bingkai foto dari biji-bijian. Nah, anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk yang pertama, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Apa itu Bu artinya? Manusia disebut makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Boleh nak ulangi? Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal sekecil apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita akan selalu membutuhkan orang lain. Manusia pasti akan selalu membutuhkan orang lain. Sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya manusia pasti akan membutuhkan orang lain. Contoh nyata anak-anak, dari pakaian yang kalian kenakan saja. Oke, orang tua kalian bisa membelikan baju kalian, tapi apakah orang tua kalian bisa membuatnya? Tentunya tidak. Kita membutuhkan penjahit untuk menjahitkannya. Ya, berarti kita selalu membutuhkan orang lain. Kemudian, dari makanan yang kita makan. Ya, oke, orang tua bisa membelikan makanan untuk kalian, tetapi untuk menjadi makanan itu ada prosesnya. Dari nasi itu harus ada padi dulu. Padi itu yang menanam siapa? Petani. Nah, berarti kita tetap membutuhkan orang lain. Seperti itu, ya. Jadi, dalam hidup ini, manusia selalu membutuhkan orang lain. Makanya, manusia disebut makhluk sosial. Di sini Bina memberikan contoh, ada 2 gambar. Ini ada masyarakat yang sedang bergotong royong untuk membantu membangun rumah warga. Nah, apakah orang yang sedang membangun rumah ini bisa mengerjakannya sendiri? Tentunya tidak bisa. Pasti dia akan membutuhkan orang lain. Kemudian ini juga orang yang sedang sakit, ya, dia membutuhkan orang lain untuk dibantu. Karena apa-apa dia tidak bisa sendiri. Seperti itu anak-anak, walaupun kita sehat, walaupun kita sedang dalam keadaan sakit, kita pasti akan membutuhkan orang lain. Ya, sekuat-kuatnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, kita tetap akan membutuhkan orang lain untuk membantu kita dari hal kecil apapun itu. Ya, paham? Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang taksiran harga, menaksir harga. Di sini Bina punya contoh, biji jagung harganya Rp1.000, kacang tanah harganya Rp1.000, kacang kedelai harganya Rp2.000, kacang hijau harganya Rp1.000. Jika Siti membeli barang di bawah ini, Siti membeli satu kacang hijau, 1 kacang kedelai, 1 kacang tanah, dan 1 jagung, taksirlah harga barang yang dibeli Siti. Nah, cara mengerjakannya seperti ini. Kacang hijau tadi harganya berapa? Rp1.000. Kacang kedelai berapa? Rp2.000. Kacang tanah berapa? Rp1.000. Jagung berapa? Rp1.000. Kalau kita jumlahkan, total harganya adalah Rp5.000. Jadi, total harga barang yang dibeli oleh Siti adalah Rp5.000. Ya, itu menaksirnya. Jadi, nanti dimasukkan nominal harganya, kemudian kita jumlahkan berdasarkan data tadi. Oke, untuk selanjutnya, di sini Bina punya 1 kertas gulung, ada harganya Rp500, kemudian lem Rp1.000, pulpen Rp1.000, gunting Rp1.000, penggaris Rp500. Nah, jika Siti membeli barang di bawah ini, taksirlah harga barang yang dibeli Siti. Siti membeli 1 pena,
1 gunting, 1 penggaris, 1 lem, 1 kertas gulung. Berapakah harga keseluruhan dari yang dibeli oleh Siti? Yaitu kita masukkan harga pena atau pulpen Sagi satunya Rp1.000, guntingnya Rp2.000, penggarisnya Rp500, lemnya Rp1.000, kertas gulungnya Rp500. Kalau kita jumlahkan, total harga barangnya adalah Rp5.000. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar karya hiasan bingkai foto. Anak-anak tentunya sudah paham karya hiasan bingkai foto, tetapi ini hiasannya dari biji-bijian. Bahan apa saja yang dibutuhkan? Ada karton, lem, kacang tanah, biji jagung, kacang hijau, kacang kedelai, dan foto. Kemudian alat yang digunakan adalah pena atau pulpen, gunting, dan penggaris. Belina ulangi, adalah karton, lem kertas, kemudian biji-bijian, bisa juga kacang tanah, biji jagung, kacang hijau, kacang kedelai, dan foto kalian. Kemudian untuk alatnya ada pena, gunting, dan penggaris. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, guntinglah karton membentuk persegi panjang, hati-hati saat mengguntingnya. Kemudian berilah garis di setiap pinggiran karton untuk membingkai. Yang ketiga, tempelkan biji yang kamu pilih di setiap sudut karton. Berilah lem terlebih dahulu sebelum menempelkan biji. Setelah bingkai terpasang biji-bijian, pasang foto kamu. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah fotonya Siti, ditempel di atas kertas karton, kemudian ini dibingkai, dikasih penggaris tadi. Nah, samping-sampingnya ini dihias menggunakan biji-bijian. Nah, nanti ketika kalian membuat, silakan berkreasi, tidak harus bentuknya seperti ini dalam menghiasnya, bebas. Ya, oke. Kemudian untuk tugas daring hari ini, tugas daring bahasa Indonesia, setelah kalian mempelajari tentang manusia sebagai makhluk sosial, untuk memperdalam materi ini, silakan kalian baca teks drama Si Ular dan Si Semut halaman 114 sampai 116. Ini ada di buku paket. Kemudian kerjakan latihan soalnya halaman 117, kalian kerjakan langsung jawabannya saja. Silakan dikerjakan di buku tugas kalau sudah difoto dan dikirim via Classroom. Ya. Kemudian untuk tugas matematika, silakan anak-anak lihat kembali daftar harga kertas gulung, lem, pena, gunting, dan penggaris halaman 119 di buku paket. Kemudian taksirlah harga keseluruhan dari soal di bawah ini. Soal yang pertama, jika Siti membeli 1 kertas gulung, 1 lem, 1 pena, berapa taksiran total harga seluruhnya? Yang kedua, jika Siti membeli 1 gunting, 1 penggaris, 1 pena, berapa taksiran total harga seluruhnya? Jika Siti membeli 2 kertas gulung, 2 lem, 1 pena, berapa taksiran total harga seluruhnya? Nah, silakan kalian kerjakan seperti contoh yang sudah Bu Lina sampaikan tadi. Lebih baik dibuat dalam bentuk tabel agar lebih rapi, ya. Silakan kerjakan di buku tugas. Kemudian, untuk tugas SPDP, setelah anak-anak mempelajari tentang karya hiasan bingkai foto dari biji-bijian, silakan anak-anak membuat karya hiasan bingkai foto dari biji-bijian. Untuk alat dan bahan yang perlu dipersiapkan seperti yang Bu Lina sampaikan tadi. Jadi ada kertas karton, lem, ballpoint, gunting, kemudian biji-bijian, bebas mau menggunakan biji-bijian apapun itu, kemudian foto kalian. Kalau sudah, silakan buat kreasi karya hiasan ini sesuai dengan kreasi kalian, tidak harus seperti contoh tadi. Untuk ukuran fotonya bebas. Nah, terkhusus untuk tugas SPDP ini, Bu Lina berikan tenggang waktu selama 1 minggu ke depan ya. Jadi anak-anak tidak usah terburu-buru. Untuk tugas SPDP ini, Bu Lina berikan tenggang waktu selama 1 minggu ke depan. Oke? Sudah paham? Tapi untuk tugas matematika dan bahasa Indonesianya dikerjakan sekarang. Untuk tugas SPDP, ada waktu 1 minggu untuk mengerjakannya. Paham ya anak-anak? Terima kasih. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.